Makin panas. Pecat presiden itu bukan makar. Polri, jangan parno. Segera bebaskan Ruslan Buton. Mabes Polri mulai didesak untuk segera membebaskan Panglima Serdadu Ekstrimatra Nusantara, Kapten Ruslan Buton, yang dituduh melakukan tindakan pidana. Desakan itu salah satunya disampaikan Indonesian Police Watch atau IPW. Ketua Presidium IPW, Neta Espane menilai, tuduhan polisi kepada Ruslan dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Mabes Polri harus segera membebaskan Ruslan Buton. Sebab apa yang dituduh Polri kepada Ruslan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan hanya menunjukkan sikap parno jajaran kepolisian yang tidak promoter. Ucap Neta Espane, Minggu 31 Mei. Karena kata Neta, Kapten Ruslan hanya menyatakan aspirasi sebagai seorang rakyat yang dijamin oleh Undang-Undang 1945. Sehingga Polri boleh menangkap dan memeriksa Ruslan, lalu mengingatkannya untuk kemudian melepaskannya, kata Neta. Neta pun telah mengikuti pemberitaan soal penangkapan Ruslan yang ditangkap di rumahnya di Kecamatan Wabola Buton, Sultra pada Kamis 28 Mei kemarin. Penangkapan itu dilakukan setelah Ruslan meminta Presiden Jokowi mundur lewat video yang viral di media sosial pada 18 Mei 2020. Dalam video itu, Ruslan menilai tata kelola berbangsa dan bernegara di tengah pandemi corona sulit diterima oleh akal sehat. Ruslan mengkritisi kepemimpinan Jokowi. Menurutnya, solusi terbaik untuk menyelamatkan bangsa Indonesia adalah Jokowi mundur dari jabatannya sebagai presiden. Bila tidak, bukan mustahil akan terjadi gelombang gerakan revolusi rakyat. Akibat pertanyaan itu, Ruslan dijerat pasal berlapis. Selain pasal tentang keonaran, dia dijerat Undang-Undang ITE, yakni pasal 14 ayat 1 dan 2, dan atau pasal 15 Undang-Undang 1/1946 tentang peraturan hukum pidana, yang berlapis dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 19/2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, dengan ancaman pidana 6 tahun atau pasal 207 KUHP, sehingga Ruslan dapat dipidana dengan ancaman penjara 2 tahun. IPW menilai Polri terlalu paranoid dengan mengenakan pasal-pasal itu terhadap Ruslan, sehingga Polri apa dengan kebebasan menyampaikan aspirasi yang dijamin Undang-Undang 45, jelas Neta. Neta menilai Ruslan sebatas menyatakan aspirasi, mengingatkan serta tidak adanya tindakan pidana yang dilakukan maupun ajakan untuk membuat tindakan pidana. Sebab tindakan itu belum dapat dikualifikasi sebagai sebuah tindakan pidana, apalagi membuat keonaran. Begitu juga mengenai pasal informasi bohong yang disangkakan kepada polisi terhadap Ruslan Buton. Jadi pertanyaannya, di mana bohongnya? Heran Neta. Bahkan, sambung Neta, pernyataan Ruslan pun tidak serta-merta menjadikan Jokowi berhenti menjadi presiden. Karena pemberhentian itu sudah diatur Undang-Undang 1945 dengan memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya, jika terlibat korupsi, terlibat penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, melakukan kejahatan dengan ancaman lebih dari 5 tahun, dan terjadi keadaan di mana tidak memenuhi syarat lagi menjadi presiden. Di luar itu, membuat kebijakan apapun, Jokowi tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Apalagi hanya membuat kebijakan mengatasi COVID-19, tegas Neta. Dengan demikian, Neta menilai Polri terlalu parno terhadap pernyataan Ruslan. Seharusnya Polri segera membebaskan Ruslan setelah melakukan pemeriksaan. Sebab, dalam konteks menyampaikan aspirasi, penangkapan itu menjadi kurang relevan, dikualifikasi sebagai tindakan pidana, dan hanya menunjukkan arogansi serta superioritas Polri yang tidak promoter. Untuk itu,
IPW berharap aparat kepolisian untuk tidak mengkhawatirkan pernyataan Ruslan. Bebaskan Kapten Ruslan. Mari kita bahas lebih dalam. Memecat presiden itu bukan makar. Kemarin, agenda seminar atau diskusi online bertema persoalan pemecatan presiden di tengah pandemi ditinjau dari sistem ketatanegaraan yang diselenggarakan mahasiswa UGM menjadi gonjang-ganjing. Reaksi ini mulai dari pendapat yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut makar hingga teror yang terjadi pada panitia maupun narasumber Profesor Dr. Nikmatul Huda, SH MHum dari Universitas Islam Indonesia, UII. Pernyataan sikap Asosiasi Pengajar HTN dan HAN, Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Serikat Pengajar HAM, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, dan Asosiasi Dosen Pendamping Hukum Indonesia telah menyatakan mengutuk keras tindakan teror terhadap insan akademik dan penyelenggaraan diskusi di Yogyakarta. Kajian akademik soal pemecatan presiden bukan hal yang tabu, apalagi terlarang, termasuk di masa pandemik. Sepanjang aturan konstitusi mengatur persoalan pemecatan presiden, maka kajian tersebut menjadi sah-sah saja. Dan hal itu merupakan bagian dari enlightenment dalam dunia akademik. Jangankan di lingkungan akademik, di masyarakat pun, hal yang wajar adanya diskursus soal pemecatan presiden. Toh, itu adalah bagian dari sistem ketatanegaraan kita. Sejarah pun pernah mencatat soal terjadinya pemecatan presiden. Yang tidak boleh adalah menghentikan dengan paksa oleh sekelompok masyarakat. Jika disalurkan melalui DPR misalnya, maka desakan agar presiden dipecat itu sah-sah saja. Konstitusi melindungi. Pasal 7A Undang-Undang 1945 tegas mengatur baik syarat maupun prosedur pemecatan presiden. Karenanya sangat konstitusional. Mereka yang melakukan simplifikasi dengan bahasa makar, apalagi melakukan teror, jelas merupakan perilaku menyimpang yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Aparat penegak hukum harus mengejar pelaku teror tersebut, apalagi mencatut ormas Islam. Pelaku kriminal bergaya adu domba PKI harus dihukum berat. Sungguh wajar pembelaan masyarakat akademik atas terjadinya teror dan kebodohan ilmiah ini. Jangankan sekedar diskusi, hingga pemecatan sebenarnya, presiden juga adalah sah sepanjang yang dilakukan oleh DPR diproses MK dan ditetapkan MPR. Jadi, tak ada yang harus dipermasalahkan atau dikasuskan, apalagi Ruslan Buton. Bila memang presiden melakukan pengkhianatan, kejahatan berat, serta melakukan perbuatan tercela, undang-undang menyatakan presiden bisa untuk dipecat. Gerakan moral kampus memang ditunggu publik. Rakyat butuh guidance dalam menghadapi iklim politik yang dirasakan semakin membahayakan. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, perongrongan ideologi, hingga penunggangan pandemi tidak boleh dibiarkan. Para pemanfaat kekuasaan mesti diingatkan dan diluruskan. Rakyat tidak boleh dipinggirkan dan ditindas, apalagi sampai diperbudak. Gerakan kemerdekaan di masa penjajahan dimotori oleh kaum intelektual. Perubahan sosial dan politik diawali oleh lapisan strategis ini. Kini, pernyataan soal makar atau tindakan teror ke lingkungan akademik harus dilawan dan diprotes keras. Kampus memiliki kebebasan akademik yang dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi. Bagaimana menurut pendapat Anda?